Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Aldo dalam sharing pengetahuan rohani. Dalam kesempatan ini, saya ingin membahas mengenai doa Bapa Kami. Doa yang sangat indah, doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa ini dapat kita temukan di dalam Injil Matius dan juga Injil Lukas. Dikisahkan di Injil Lukas ketika itu salah seorang murid dari Yesus meminta kepada Yesus untuk mengajarkan bagaimana cara berdoa. Sebenarnya konsep untuk berdoa yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam doa Bapa Kami dari Injil Matius itu merupakan kelanjutan dari konsep yang Yesus ajarkan sendiri, yaitu bagian dari seri khotbah di bukit. Pada saat itu, mulai dari Injil Matius 5, Yesus mengajarkan sabda bahagia, lalu juga Yesus mengajarkan bagaimana sikap kita kepada orang-orang di sekitar kita, dan termasuk bagaimana cara atau sikap berdoa. Pada saat zaman Yesus dulu, rupanya kebiasaan untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan itu belum menjadi suatu kebiasaan yang lumrah. Mengapa? Karena saat itu orang Yahudi belum mengerti bagaimana cara berdoa secara pribadi kepada Tuhan, karena umumnya mereka hanya berdoa sesuai dengan kewajiban agama mereka, yaitu melakukan doa-doa yang sudah baku. Ketika ingin meminta sesuatu kepada Tuhan, umumnya mereka akan datang ke Bait Allah di Yerusalem yang merupakan pusat rohani mereka, dan biasanya mereka di sana membawa binatang untuk mereka korbankan melalui imam di Bait Allah, dan si imam ini yang akan membakar korban hewan tersebut dan menyampaikan doa yang diinginkan. Jadi imam Bait Allah menjadi perantara bagi mereka. Ini yang menjadi kebiasaan bagi orang Yahudi di zaman Yesus saat itu. Hal ini dapat kita lihat dari kisah tentang lahirnya Nabi Samuel. Dari kitab 1 Samuel 1 yang mengisahkan tentang Elkana dan istrinya Hana, di mana Hana pada saat itu mandul, tidak bisa memiliki anak, dan dia berdoa kepada Tuhan di Bait Allah. Dan saat dia sedang berdoa, dia diperhatikan oleh imam Bait Allah yang bernama Eli. Kisah ini dapat dibaca dari 1 Samuel 1 ayat 9. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu Bait Suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa dulu pada zaman Yesus di Bait Allah itu jarang sekali orang berdoa secara pribadi. Karena biasanya orang lebih sering berdoa itu dengan cara menyampaikan lewat imam di Bait Allah. Kejadian yang dialami dalam kisah 1 Samuel 1 ketika Hana berdoa secara pribadi dari dalam hatinya, dia tidak keluar suara dari mulutnya, tapi mulutnya saja hanya bergerak-gerak. Ini membuat imam di Bait Allah yang bernama Eli bingung melihatnya. Maka dari itu Eli berpikir Hana ini mungkin mabuk anggur. Tapi dikisahkan setelah itu, Hana berkata sejujurnya kepada Eli bahwa apa yang dia inginkan dari dasar hatinya ketika dia mengucapkan doa kepada Tuhan. Dan Eli meyakini bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa Hana. Dari situ kita tahu setelah itu Hana mengandung dan melahirkan Samuel yang nantinya dia menjadi seorang nabi besar bagi umat Israel. Dari kisah ini kita bisa melihat sebenarnya untuk berdoa secara pribadi saat itu belum lumrah. Dan ketika Yesus diminta untuk mengajarkan bagaimana cara berdoa, Yesus memberikan suatu terobosan bagi orang Yahudi saat itu untuk memberikan sebuah konsep doa yang sangat indah. Kalau kita lihat dari Matius 6 ayat 9, Yesus berkata demikian, "Karena itu berdoalah demikian,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Doa Bapa kami itu merupakan doa yang sangat indah, karena di sini Yesus mengajarkan kita untuk memuliakan Tuhan sambil menunggu kerajaan-Nya datang kepada kita. Mengajarkan kita untuk berserah menerima kehendak Tuhan. Mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dengan memohon kecukupan dalam kehidupan kita setiap harinya. Mengajarkan kita untuk memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan kita, dan juga mengajarkan kita harus selalu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, layaknya Tuhan yang selalu mengampuni kesalahan kita. Dan mengajarkan kita untuk meminta kepada Tuhan agar kita dijauhkan dari pencobaan dalam hidup dan dilepaskan dari hal yang jahat seperti berbuat dosa dan lainnya. Suatu doa yang sangat indah yang mewakili semuanya. Seandainya kita kehabisan kata-kata untuk berdoa, kita hanya tinggal mengucapkan doa Bapa kami saja, dan ini sudah mewakili semuanya. Marilah kita selalu ingat dan berdoa Bapa kami, agar kita selalu ingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan, sebuah konsep doa yang begitu hebat, yang menjadi terobosan saat itu. Pada zaman Yesus, setidaknya ada 3 bahasa yang digunakan. Yang pertama adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa Nabi Musa, karena kitab Taurat atau 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai itu turun dalam bahasa ini. Sehingga orang Yahudi menganggap bahasa ini adalah bahasa suci, yang hanya bisa digunakan untuk keperluan rohani, berdoa ataupun liturgi. Lalu bahasa yang kedua itu adalah bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik ini sebenarnya bahasa yang menggunakan alfabet sama dengan bahasa Ibrani, hanya menggunakan dialek bahasa yang berbeda. Bahasa Aramaik inilah yang menjadi bahasa percakapan sehari-hari pada zaman Yesus. Jadi ketika mereka bicara sehari-hari, bertemu di pasar untuk berdagang dan lain-lainnya, mereka akan menggunakan bahasa Aramaik. Ada bahasa yang ketiga, yaitu bahasa Yunani. Saat itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional, layaknya bahasa Inggris pada saat ini. Karena itu kita tidak heran mengapa para rasul saat itu menulis Injil atau seluruh perjanjian baru dalam bahasa Yunani, karena mereka memutuskan untuk menggunakan bahasa yang go internasional, yang dapat dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia, agar kabar sukacita akan keselamatan dari Yesus Kristus lebih cepat tersebarnya. Untuk menutup sharing ini, saya akan mengajak saudara-saudara sekalian mendengarkan doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani. Bahasa yang pada saat zaman Yesus digunakan untuk keperluan rohani, berdoa dan liturgi. Avenu aser besamayim, yitkades simcha, tavou malchutcha, ya'ase retsoncha, ka'aser besamayim uba'aretz, lachmenu ten lanu davar yom veyomo, vesalanu maseanu, ka'aser gam anachnu nasanu lechifenu, ve'al tavienu bemasa, ki im titsilenu men charesa. Amen.